Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7. Dari buku Kurikulum Merdeka English for Nusantara. Di chapter 4, My School Activities. Di unit 1, My Class Schedule. Di section 6, halaman 165 sampai dengan 166. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat section 6, look at the table 4.2 below, practice saying a class schedule. Lihat tabel 4.2 di bawah. Latihan menyebutkan jadwal kelas. Okay, this is about describing our class schedule. Ini adalah tentang mendeskripsikan jadwal kelas kita. Now you can focus on how you give the information if you have or don't have the subject on your schedule. Jadi kita bisa fokus untuk memberitahukan apa yang ada dan gak ada ya di hari atau di waktu-waktu tertentu. Nah, please practice describing your schedule as exemplified on the table. Jadi kita bisa berlatih ya untuk mendeskripsikan jadwal kita menggunakan contoh tabel ini. Ya, coba kita lihat di sini. Jadi kita bisa gunakan have or don't have karena yang akan menjelaskan adalah kita sendiri. Kita pakai subjeknya I have atau I don't have. Have berarti kita punya atau kita ada pelajaran tersebut. Kalau I don't have berarti kita tidak ada pelajaran tersebut. Nah lalu school subjeknya kita bisa sebutkan setelah have atau don't have-nya. Ya misalnya kalau satu boleh sebutkan satu. Kalau lebih dari satu boleh disebutkan juga seperti contoh yang ini. Lalu harinya apa? Nah untuk menyebutkan hari kita pakainya on ya, bukan in. Ya, bukan at juga, bukan at Monday, in Monday bukan, tapi kita pakainya on Monday ya, atau on Tuesday, on Wednesday. Kalau misalnya jam, kita pakainya baru at ya, at jam berapa. Oke. Nah, jadi kalau mau seperti ini saja, I have PE, Math, and English on Monday, itu bisa. Atau I don't have civic education on Tuesday. Aku nggak ada pelajaran PPKN di hari Selasa. Nah sekarang you can add time after day if necessary. Kamu bisa menambahkan time itu waktu ya setelah hari jika diperlukan. Contoh, I have math on Monday at, nah ini tambahkan time-nya at 8:40. Ya, nah ini biasanya menyebut jam. Kita bisa gunakan menyebutkan angkanya saja. Jadi 8:40 ya, atau bisa juga jam yang menggunakan past atau to ya, past atau to. Jadi kalau 8:40 itu berarti kita bisa gunakan 20 to 9. Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh jam 9 kurang 20 ya, atau bisa juga 40 past 8. Tapi biasanya kita pakainya yang ini, bukan past ya. Nah, kemudian I don't have English on Tuesday at 8 o'clock, but I have it at 11:40. Ya, atau 20 to 12. Okay. Next, part B. Work with a classmate. Kerjasamalah bersama teman sekelas kamu. Take turns to describe the class schedule based on the following situations. Bergantianlah untuk mendeskripsikan jadwal kelas berdasarkan situasi yang ada di bawah ini. Ini situasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita akan jawab ya. Mungkin nanti kalian akan dapat situasi pertama atau ada yang dapat situasi kedua. Karina akan buatkan contoh untuk yang semuanya. Ada tempat untuk menjawab gak ya? Oke, gak ada, jadi Karina akan buatkan di sebelah kanan. Oke, now let's look at the answer. Yang situation pertama. Nah, kita ada dua pilihan ya. Kita bisa pakai yang pertama yaitu I have religious education, Indonesian language, and social sciences on Wednesday. Ya, jadi
di sini the school subjects you have on Wednesday are religious education, Indonesian language, and social sciences. Jadi jadwal yang kamu punya di hari Rabu adalah agama Islam, ya agama maksudnya ya, lalu bahasa Indonesia dan IPS. Jadi kita bisa bilang I have religious education, Indonesian language, and social sciences on Wednesday. Jadi aku ada pelajaran ini, dan ini di hari Rabu. Atau bisa juga kita sebut dulu on Wednesday-nya, harinya dulu. Ya on Wednesday, I have baru disebutkan. Ya religious, Indonesian, dan social. Lalu yang kedua, situasinya adalah the school subjects you have on Friday are ICT and civic education. Nah, kita bisa buat I have ICT and civic education on Friday. Atau dibalik on Friday, I have ICT and civic education. Situasi ketiga, you don't have math on Thursday at 8 o'clock. You have it at 10:20. Kalimatnya bisa, I don't have math on Thursday at 8 o'clock, but I have it at 10:20. Jadi, aku nggak ada pelajaran matematika di hari Kamis jam 8, tapi adanya di jam 10.20. Situation 4. You don't have social sciences on Monday at 12:50, you have it at 1:30. Kamu nggak ada pelajaran IPS di hari Senin jam 12.50, tapi adanya jam 1.30. Nah, jadi kita bisa pakainya I don't have social Nah, ini jadinya I don't have social sciences on Monday at 12:50, but I have it at 1:30. Ya. Oke, sekarang kita ke part C, ke bagian C. Work in a group of 4. Bekerja samalah dalam kelompok berisi 4 orang. Kemudian practice describing your class schedule based on the following situation. Yang pertama, every week you have math and on Monday and Wednesday. Jadi setiap minggu kamu ada pelajaran matematika di hari Senin dan Rabu. You have English on Tuesday at 10:20 and on Thursday at 8:40. Kamu ada pelajaran bahasa Inggris di hari Selasa jam 10.20 dan hari Kamisnya di jam 8.40. Situasi yang ketiga, you don't have guidance and counseling on Thursday. You have it on Friday. Nah, kamu tidak ada ini tuh bimbingan konseling ya, BK ya. Di hari Kamis, kamu adanya di hari Jumat. Nah, kalau ini nanti kalian bisa gunakan, disesuaikan aja ya dengan diskusi dalam kelompok menggunakan contoh yang tadi sudah kita buat. Mungkin Karina berikan sedikit contoh untuk yang pertama. Kita bisa buat seperti ini. I have math on, math itu biasa pakai S ya, on Monday and Wednesday. Ya, atau dalam kurung kita bisa tambahkan every week. Kemudian kalau yang nomor 2, English on Tuesday, terus ada jamnya ya. Jadi ada Tuesday sama Thursday. Nah, kita bisa pakai I have English on Tuesday at 10:20 and on Thursday at 8:40 ya. Dan kalau yang nomor 3 kita bisa pakai guidance and counseling ya. I don't have guidance and counseling on Thursday, but I have it on Friday. Ya.
Oke, nah sekarang ada sedikit di sini informasi. Did you know? Apakah kamu tahu? There are a total number of 70,508 islands in Indonesia, and the people speak different languages. Ada total senilai 17.508 pulau di Indonesia, dan orang-orangnya atau mereka semua berbicara bahasa yang berbeda. There are over 700 local languages spoken in our country. Ada lebih dari 700 bahasa lokal yang digunakan di negara kita. At school, we learn local languages beside Indonesian language and English. Di sekolah, biasanya kita mempelajari bahasa lokal selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya kalau kalian yang mungkin di Jawa Barat, ada pelajaran bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda biasanya. Bukan bahasa, tapi bahasa Sunda. Terus mungkin kalau yang di Jawa ada juga bahasa Jawa, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian students from South Kalimantan, for example, learn bahasa Banjar at primary school as a local content subject. Murid-murid yang ada di Kalimantan Selatan, contohnya mempelajari bahasa Banjar di sekolah ya sebagai muatan lokal ya, sebagai muatan lokal. What local language do you learn at school? Bahasa lokal apa yang kamu pelajari di sekolah? Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.